Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Saya berharap pagi hari ini damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita. Dan saya berharap pemirsa Kompas TV diberikan sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan Yesus penguasa kehidupan. Dan sudah hadir di studio Bapak Pendeta Agus Santoso dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Kita akan temui beliau. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Bagaimana kabar Pak? Sehat walafiat. Semangat ya Pak. Karena kuasa Tuhan. Amin, luar biasa. Ya, senang sekali pemirsa, dan itulah aura sukacita yang ingin kami sampaikan, kami sebarkan kepada Anda. Sebelumnya, mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat menyaksikan. Berapa banyak percaya, lambaikan tanganmu. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya gunung batuku, kekuatanku. Haleluya. Depanmu, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu Engkau bersamaku. Kemenangan Kaulah kuatku,
Baik pemirsa, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus Penguasa Kehidupan bersama hambanya Bapak Pendeta Agus Santoso dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Silakan Pak Agus. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mohon Roh Kudus memimpin hamba-Mu dan juga para pemirsa Kompas TV dimanapun mereka berada, agar melalui firman-Mu kami diberkati dan kami dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, tema yang saya ambil hari ini adalah Tuhan Yesus Penguasa Kehidupan. Memang kita sedang hidup dalam suasana dunia yang tidak aman. Kehidupan manusia benar-benar berada di ujung kematian, di mana kematian secara mendadak bisa saja dialami oleh siapapun dan kapanpun dalam situasi seperti ini. Dan kematian itu bisa disebabkan karena bencana alam, bisa disebabkan oleh karena tindak kejahatan, bisa juga disebabkan oleh wabah penyakit, korban kecelakaan, korban peperangan, maupun karena kelaparan. Sebagaimana dinyatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 6 sampai dengan ayat 8 yang merupakan tanda permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, situasi kehidupan seperti ini sudah membuat hidup kita menjadi sukar. Hidup kita penuh dengan penderitaan. Hidup kita dalam suasana kekhawatiran, ketakutan hari lepas hari. Bagi yang sehat, hidup ini merupakan hal yang sangat berarti dan sangat berharga. Meskipun kita tahu bahwa kehidupan yang dijalaninya tidak lepas dari masalah demi masalah yang dihadapinya. Pandemi wabah virus COVID-19 yang berkepanjangan dengan varian-varian yang baru dan belum secara tuntas dapat diatasi sampai saat ini, di mana varian-varian baru penularannya lebih cepat dan lebih berbahaya, maka ancaman seseorang terpapar oleh virus COVID-19 meskipun sudah divaksin sedang mengancam kehidupan kita. Kita seolah-olah berada dan dihantui antara hidup dan mati setiap waktu. Belum lagi keterpurukan ekonomi semakin memukul kehidupan kita. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, situasi-situasi ini membuat orang menjadi putus asa, mulai frustasi, kehilangan pengharapan. Bahkan tidak jarang kita temukan orang menjadi ateis, murtad dari agama. Karena apa? Tidak lagi mempercayai keberadaan pribadi Allah dan kemahakuasaannya. Mereka mulai mempertanyakan, apakah Tuhan masih ada dan bisa dipercaya? Mengapa Tuhan berdiam diri dan tidak berbuat sesuatu menghentikan wabah ini? Mengapa doa-doa dan pergumulan kita yang dipanjatkan selama ini tidak kunjung dijawab? Mengapa Tuhan membiarkan banyak orang percaya, para hambanya, tenaga medis maupun relawan yang menanggulangi wabah ini berpulang lebih cepat karena wabah tersebut? Di manakah Tuhan saat ini?
Benarkah Dia ada dan peduli dengan kehidupan dan penderitaan kita? Bagaimana Alkitab memberikan jawaban yang meyakinkan semua orang tentang situasi ini? Oleh sebab itu mari kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima yang berkata demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar dan berbaju sirahkan iman dan kasih dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Pertama, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu Maha Tahu dan Maha Kuasa. Kita sebagai anak-anak siang yang hidup dikasihinya, yang hidup berdasarkan firman-Nya, pasti diberitahu tentang hal-hal yang akan terjadi di dunia ini pada masa yang akan datang. Dan Tuhan Yesus pasti memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Hal yang kedua, para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus penguasa dan pengendali kehidupan kita. Bukan keadaan sekitar kita, bukan krisis ekonomi, bukan pandemi virus COVID-19 yang mengendalikan dan mengguncang hidup kita. Tetapi Tuhan Yesuslah penguasa dan pengendali jagat raya, termasuk yang menentukan masa depan kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Hanya tinggal di dalam Dia dan berada di dalam Dia terus-menerus, kita akan bisa selamat sampai akhir hidup kita. Hal yang ketiga, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hal yang ketiga, nasihati dan ingatkanlah bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa dan pengendali kehidupan kita. Kenapa kita yakin seperti ini? Pertama, karena Yesus telah memiliki kuasa di surga dan di bumi berdasarkan Matius 28 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus telah mendelegasikan kuasa itu kepada kita berdasarkan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan kita dengan kuasanya untuk selama-lamanya, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Oleh sebab itu, para pemirsa Kompas TV, jangan pernah kita takut dan gentar menghadapi situasi ini. Ingat, Tuhan Yesus adalah penguasa hidup kita. Amin. Puji Tuhan, pemirsa, pagi hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan Yesus penguasa kehidupan. Kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah mendengar satu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus penguasa kehidupan. Pak Agus, di tengah situasi pandemi COVID seperti ini, tadi Bapak sampaikan bahwa ada beberapa pengikut Kristus yang mungkin undur ya Pak, karena beberapa hal. Nah, kalau Bapak amati mengapa mereka mundur dari iman mereka kepada Kristus, bukankah seharusnya mereka harus makin percaya, makin taat, makin mengandalkan Tuhan, tapi malah mundur ini, kenapa Pak?
Ya, salah satunya karena mereka merasa kecewa. Kenapa ketika mengalami penderitaan, kenapa ketika ada yang terpapar sakit sampai meninggal, kok Tuhan tidak turun tangan? Kenapa kehidupan ekonomi semakin sulit, kok Tuhan tidak segera memberi jalan keluar? Nah, karena dia tidak melihat Allah itu bekerja menurut apa yang dia kehendaki, bukan menurut apa yang Allah kehendaki. Itulah akhirnya membuat dia kecewa dan mundur dari iman kepada Kristus. Pak Agus, apa dampaknya kalau mereka yang sudah pernah kenal Tuhan Yesus, mengiring Kristus, mereka mundur dari iman mereka? Apa yang terjadi nih Pak? Ya, kalau mereka mundur dari iman mereka, otomatis dia kehilangan janji-janji Allah dalam hidupnya. Tidak digenapi. Tidak digenapi apa dijanjikan Allah dalam hidupnya. Kedua, tentu saja dia tidak mengalami kuasa Allah itu lebih nyata dalam hidupnya. Itu yang pasti akan mereka hadapi dan mereka alami. Dan yang ketiga, tentu saja hidup mereka bukan jauh lebih baik, tetapi justru lebih buruk. Maksudnya seperti apa nih Pak Agus? Hidupnya jauh lebih buruk kalau meninggalkan Tuhan Yesus? Ya, misalkan satu contoh yang boleh saya lihat, ada jemaat yang tadinya percaya Yesus karena tekanan lingkungan, karena keadaan dan sekitarnya dia tidak tahan dan dia mundur. Akhirnya apa? Saya perhatikan hidupnya jauh lebih sulit. Dalam hal mencari ekonomi, dalam hal kehidupan sehari-hari, dan tidak seperti ketika mereka percaya Yesus. Waduh, pemirsa, ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Santoso pada siang hari ini, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar mengajak kepada kita jangan undur, gitu ya Pak. Betul, ya? Pak. Maju terus, apapun yang terjadi, meskipun saat ini menghadapi masalah peristiwa terkait dengan COVID-19, yang ingin Tuhan rindukan adalah kita semakin mendekat kepada Dia, Betul. semakin berserah kepada Dia. Betul. Karena Pak Agus tadi sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu penguasa kehidupan. Yang pertama, Pak Agus sampaikan yakin Tuhan Yesus Maha Tahu dan Maha Kuasa. Pak, apakah Tuhan tahu kalau umat manusia saat ini sedang menderita karena COVID, Pak? Ya, saya yakin bahwa musibah wabah COVID-19 ini tidak terjadi dengan tiba-tiba. Maksudnya Pak? Dan tidak terjadi secara secara ujuk-ujuk. Saya tahu di balik semua ini Allah campur tangan. Allah campur tangan. Mengapa saya yakin ini? Yang pertama, ketika moralitas manusia sudah rusak, seperti dikatakan dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32, di mana manusia sudah tidak lagi memperdulikan Allah, bahkan hidup ingin menyamai Allah. Pak Sam bisa bayangkan kalau manusia-manusia Superman seperti yang difilmkan di dunia fantasi itu terjadi. Manusia-manusia kuat yang diciptakan dengan rekayasa genetika. Binatang-binatang yang diciptakan dengan teknologi rekayasa genetika itu terjadi. Robot-robot yang menggantikan hidup manusia. Apa yang terjadi? Maka manusia akan hidup lebih daripada Allah. Itulah sebabnya ketika teknologi maju, ketika perkembangan ilmu demikian maju, tiba-tiba pandemi ini datang. Dan Pak Sam lihat, ketika pandemi ini datang, tidak ada ilmuwan apapun yang bisa berbuat apa-apa. Betul. Mengapa demikian? Karena Allah tidak ingin disaingi oleh manusia. Ingat, kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Kita adalah orang yang hidup dalam rancangan dan kehendak Allah. Kita bukan penguasa dunia ini. Kita pengelola dunia ini. Tetapi ketika manusia itu mengubah mindset hidupnya, ingin menjadi penguasa dunia ini, Tuhan izinkan virus ini terjadi. Dan kita nggak bisa apa-apa. Itulah sebabnya saya meyakini bahwa Tuhan itu tahu, bukannya Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu dan Tuhan Maha Kuasa. Amin. Menyatakan identitasnya, menyatakan keberadaannya, supaya manusia di dunia ini sadar bahwa ada
yang lebih berkuasa Ya. atas hidup mereka. Amin. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Agus Santoso, karena COVID-19 ini tidak bisa diatasi oleh apapun juga ya Pak. Semua segi, semua sendi kehidupan terkena dampaknya. Dan sampai saat ini pun belum ada yang bisa mengendalikannya dengan sangat signifikan. Meskipun sudah divaksin dan lain sebagainya, toh juga ada kasusnya bagaimana orang yang divaksin masih kena lagi. Jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, artinya Tuhan sudah menyiapkan caranya untuk melalui COVID-19 ini, Pak. Iya, pasti. Tuhan pasti punya jalan, punya cara bagaimana kita bisa keluar dari peristiwa ini. Dan satu-satunya adalah bertobat. Bertobat. Tidak ada cara lain. Tidak ada yang cara lain, bertobat dan serahkan. Biarkan Tuhan yang berkuasa mengatur hidup kita. Ya, Pak Agus, mungkin ada di antara kita yang bertanya, pertobatan seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah pertobatan pribadi atau pertobatan secara bersama-sama massal begitu, seperti di kisahnya Yunus waktu di Niniwe misalnya? Ya, memang seperti apa yang dikisahkan di dalam surat Yunus, memang pertobatan massal juga perlu. Artinya manusia harus benar-benar sadar bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar Allah. Kemudian kita harus mengakui bahwa Allah itu tetap Maha Kuasa, Maha Ada, dan Maha Pengatur jagat raya ini. Maka kita harus mengakui kedaulatannya. Kita harus mengakui kemahakuasaannya. Karena dengan kita mengakui keberadaannya, kemahakuasaannya, dan kedaulatannya, disitulah kita tunduk, menyembah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu pertobatan ya Pak. Iya. Pemirsa, kita percaya bahwa Tuhan menginginkan setiap kita untuk kita berbalik dari setiap jalan kita yang jahat, kita merendahkan diri ya Pak, dan berdoa. Nah, nanti kita akan kupas lagi bagaimana kita harus yakin bahwa Tuhan itu penguasa dan pengendali termasuk situasi COVID-19 ini. Tapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Jamaahnya bersama Bapak Pendeta Agus Santoso dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Saat ini yang tengah kami perbincangkan adalah Tuhan Yesus penguasa kehidupan. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus penguasa kehidupan, termasuk ketika saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 yang belum selesai dan kita tidak tahu kapan selesainya ini Pak Agus ya. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu penguasa dan juga pengendali kehidupan. Pak Agus, ketika pandemi COVID saat ini terjadi begitu rupa, kita ambil contoh saja di India misalnya, terjadi tingkat peningkatan yang begitu luar biasa, bahkan kematian karena COVID melonjak luar biasa. Sebetulnya apakah Tuhan nggak mengasihi manusia? Mengapa kalau dia ini penguasa, dia pengendali, kenapa sampai terjadi kasus COVID yang begitu luar biasa seperti di India? Ya, bagaimanapun Tuhan tetap mengasihi manusia. Tetapi sekali lagi, keberdosaan manusia itulah yang kadang-kadang justru tidak mau taat dan patuh terhadap kemahakuasaan Allah. Tidak mau taat dan patuh. Apa yang terjadi di India adalah merupakan pelajaran yang penting bagi dunia. Bahwa virus pandemi COVID yang belum selesai itu tetap harus diperhatikan dan diwaspadai. Jangan merasa kita sudah menemukan vaksin. Jangan merasa karena kita punya teknologi yang bisa menanggulangi. Jangan merasa kita punya obat yang bisa mengatasi penyakit ini, lalu kita dengan sembarangan, dengan sembrono melakukan kegiatan yang tanpa protokol kesehatan. Maka dampaknya akan sangat dahsyat seperti yang terjadi di India. Itulah juga yang terjadi di kota kita di Jawa Tengah, khususnya apa yang terjadi di Kudus dan sekitarnya, karena orang-orang mengabaikan. Mereka menganggap COVID itu tidak ada. Mereka menganggap virus ini hanya mainan saja. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh mengalami dan kena dampaknya,
baru mereka merasakan. Ya. Nah, itulah Pak Sam yang saya mau sampaikan. Baik Pak, jadi artinya meskipun kita tahu bahwa Tuhan mengasihi umatnya, tapi Tuhan juga bisa mengajar umatnya. Betul. Bagaimana dengan ayat yang berkata bahwa barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar? Apakah ini bagian dari teguran dan ajaran Tuhan Pak Covid ini? Ya, artinya gini, Tuhan memang mengasihi kita, tetapi kita kan juga punya tanggung jawab. Maksudnya Bagaimana kita memelihara kehidupan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Misalkan satu contoh dengan kasus pandemi virus COVID ini. Ya. Ketika ada peringatan-peringatan dari pemerintah, Ya. ketika ada peringatan-peringatan dari tenaga kesehatan, tentu saja kita nggak boleh mengabaikan Ya. peringatan-peringatan itu. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak terpapar, bagaimana tanggung jawab kita menjaga diri kita supaya tidak merugikan jemaat sebagai pelayan Tuhan, sebagai kepala keluarga, bagaimana kita jangan sampai menularkan ini kepada orang lain, maka kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab, ya. Maka ketika tanggung jawab kita abaikan dan kita melanggar, ya Tuhan memang menghajar kita untuk mengingatkan kita. Ini loh, kamu tidak taat dan kamu tidak patuh. Ini loh, kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang sudah saya berikan petunjuk, akibatnya kamu yang menanggung risiko. Itu kira-kira Pak. Baik, jadi setiap kita punya tanggung jawab untuk kita menjaga diri kita, dan itu otomatis menjaga lingkungan kita, masyarakat kita, kota kita, bangsa kita ya Pak Agus ya. Dan tadi yang ketiga Bapak sampaikan, meskipun Tuhan Yesus ini penguasa kehidupan, tetapi kita harus saling menasihati dan mengingatkan. Betul. Dalam bentuk apa ini Pak? Seperti kondisi seperti ini, pemerintah sudah mengingatkan begitu rupa, tapi juga masih ada orang yang abai, orang yang nekat ini loh Pak. Bagaimana ini caranya Pak? Kalau saya sih, cara mengingatkannya adalah tetap kalau ada yang mengabaikan protokol kesehatan, ya harus kita tegur, walaupun itu keluarga kita sendiri, orang yang terdekat. Pernah Pak mengalami sebenarnya? Ya pernah, ada beberapa jemaat yang saya tegur. Oh, kenapa ini Pak? Satu contoh ketika saya melayani di desa, itu jemaat datang pakai masker, tapi ketika mulai ibadah semua dilepas. Oh yes. Hanya saya saja. Lalu saya tanya, kenapa kok tidak pakai? Dia bilang di desa ini tidak ada virus, Pak. Ngapain kita pakai begini? Saya katakan tetap pakai aturan sesuai dengan petunjuk pemerintah. Jangan abaikan hal ini. Karena kalau ada apa-apa, kita yang dirugikan, keluarga kita yang dirugikan. Itu salah satunya. Dan yang kedua juga kenapa kita perlu ingatkan bahwa Tuhan Yesus penguasa atas kehidupan kita dan pengendali hidup kita. Supaya kita ini yang selalu diliputi kekhawatiran dan ketakutan tuh jangan seolah-olah virus, situasi, kondisi ini lalu mengendalikan hidup kita. Nah, karena apa? Karena kalau kita dikendalikan oleh keadaan dan situasi ini, akibatnya apa? Imun kita lemah. Betul. Akibatnya apa? Akibatnya daya tahan kita nggak kuat. Nah, kita lupa bahwa di dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Amin. Di dalam diri kita ada kuasanya yang menyertai. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi kesakitan karena penyakit COVID, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Seperti beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang kena COVID, dirawat di rumah sakit. Pada hari yang ke-6 dia frustasi. Semua peralatan yang menancap di tubuhnya dilepas. Betul-betul situasinya kritis. Lalu salah satu perawat mengontak saya, Pak Pendeta, tolong jemaat itu ditelepon dan diberitahu. Kemudian jemaat itu saya telepon lewat WA dan saya beritahu, kenapa kamu begitu cemas dan takut? Kenapa kamu begitu sedih menghadapi itu semuanya? Ingat, ada Tuhan Yesus yang menyertai kamu. Ada dokter dan perawat yang menjaga 24 jam. Dan ada teman-teman yang mendoakan kamu. Ayo, kuat, jangan lemah, dan jangan putus asa. Tetap ikuti petunjuk dokter supaya kamu menjadi sembuh. Dan puji Tuhan,
Hari ke-8 masa kritisnya lewat dan dia sembuh. Puji Tuhan. Meskipun harus melewati satu kondisi keputusasaan ya Pak. Betul, Pak. Tetapi karena ada dorongan semangat, Iya. doa dan Iya. juga nasihat dari hamba Tuhan, Pak Agus memberikan semangat buat dia, akhirnya sembuh ya. Iya, Pak. Meskipun sempat mengalami Iya. hal semacam itu. Mungkin ada di antara pemirsa yang juga sempat menghadapi stres, depresi dan sebagainya yang disaksikan oleh Pak Agus Santoso. Mari pemirsa, bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang hadir, dia menyertai dimanapun kita berada. Jadi jangan takut, ayo bangkit, percayalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Nanti Pendeta Agus Santoso akan berdoa untuk kita, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa kehidupan. Nah, bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Agus Santoso akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kita harus tetap yakin bahwa kehidupan kita bukan dikendalikan oleh situasi dunia, bukan dikendalikan oleh pandemi virus corona, juga bukan dikendalikan oleh keterpurukan ekonomi, tetapi kehidupan kita ada dalam penguasaan dan pengendalian Allah yang kita percayai. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, dan Dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah melalui firman-Nya, marilah kita sungguh-sungguh pegang teguh. Marilah kita yakini janji-janjinya, bahwa ketika kita menderita karena pandemi, ketika kita terpuruk dan secara ekonomi karena dampak pandemi ini, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah khawatir, karena kita tidak menghadapi sendiri. Ada kuasa Allah yang menyertai kita. Ada pribadi Allah yang masih bisa kita harapkan untuk menolong kita. Asal kita mau percaya dan berserah penuh kepadanya. Amin. Itu kira-kira pesannya seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Agus dan pemirsa. Jika ada di antara Anda yang saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan, beban berat, sakit, penyakit, Anda sedang menghadapi satu tekanan yang berat, sehingga Anda merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak menolong, percayalah pada pagi hari ini, Tuhan Yesus hidup dan Dia sanggup menolong kita. Karenanya mari kita akan satukan hati di dalam doa, dan kita akan berdoa. Pendeta Agus Santoso akan memimpin di dalam doa. Silakan Pak. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti program jamahannya. Jika engkau sedang sakit dan dalam keputusasaan, ingat ada Tuhan Yesus, satu-satunya pengharapan dan penolong dalam hidupnya. Penderitaannya di kayu salib, darahnya yang mengalir merupakan beban dan penyakit kita lah yang dipikul supaya kita mengalami mujizat kesembuhan. Bagi pemirsa yang mengalami keterpurukan ekonomi, jangan pernah kita putus asa. Tuhan pasti memberikan kreativitas ke dalam hidup kita, membuat terobosan-terobosan baru, sehingga ladang yang baru dapat kita buka dan kita kerjakan, dan Tuhan pasti memberkati. Bagi pemirsa yang menghadapi persoalan-persoalan keluarga, jangan pernah kita putus asa. Serahkan kepadanya supaya Dia memulihkan keluarga kita. Bagi jemaat pemirsa Kompas TV yang mengalami kehilangan anggota keluarganya, jangan pernah putus asa. Tuhan penghibur dalam hidup kita, dan suatu saat Tuhan akan mempertemukan kita dengan Dia dalam keabadian. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai para pemirsa Kompas TV hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Pemirsa, kita
percaya bahwa Tuhan Yesus hidup, karena Dia hidup ada hari esok. Saya Samuel Santoso mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Pak Agus, terima kasih. Terima Tuhan kasih memberkati, Pak Sam, Pak. sama-sama. Shalom. Shalom.